Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai langkah awal kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang yang berbahagia ini Allah masih mencurahkan berupa rahmat dan nikmatnya kepada kita. Karena dengan adanya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala telah mampu dan sanggup oleh kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang baik dan bulan yang baik, hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Padahal 60 hari sebelum Ramadan itu masuk, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, dan sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Berapa banyak orang yang mengucapkan doa itu? Berapa banyak orang yang mengaminkan doa itu? Lalu berapa banyak mereka yang tak sempat berjumpa dengan Ramadan? Mereka pergi dipanggil oleh Allah. Lalu apakah Allah tak sayang kepada mereka? Justru Allah lebih sayang kepada mereka, karena Allah mempercepat perjumpaannya dengan Sang Khalik Pencipta. Lalu bagaimana kita yang masih hidup sampai hari ini? Apakah Allah tak sayang kepada kita? Justru Allah sayang kepada kita. Karena dosa kita masih banyak, karena kesalahan kita masih menumpuk, Allah beri kesempatan untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Berjumpalah kita dengan bulan suci Ramadan. Maka nikmat yang terbesar hari ini adalah nikmat umur yang masih diberikan oleh Allah sehingga sampai kita ke dalam bulan suci Ramadan ini. Berselawat kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dialah akhir dari sekalian nabi, dialah imam dari sekalian rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur, dan dia adalah cahaya di tengah kegelapan, panutan umat sekalian. Maka dialah makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini. Kalau tanpa nur cahaya ruhnya, maka Allah tak akan menciptakan langit dan bumi ini. Dialah maksum, orang yang dinyatakan tak berdosa. Dialah manusia yang paling agung. Tak ada satupun makhluk Allah di dalam Al-Quran yang disebutkan dengan panggilan yang paling mulia. Panggilan abdi, hambaku, kata Allah. Dialah kekasih Allah. Tetapi dia juga manusia biasa. Dia ada Rasul, pembawa risalah, menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia makhluk yang paling mulia.
tapi dia pernah disakiti. Dialah makhluk yang paling agung di atas dunia ini, sehingga namanya bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, di Lauhul Mahfuz. Tapi dia pernah berdarah pelipisnya, berdarah betisnya, patah gigi gerahangnya demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di atas muka bumi Allah ini. Patah giginya, pecah pelipisnya, patah gigi gerahangnya, betisnya pernah bersimbah darah, sehingga datang dua malaikat. Malaikat Jibril datang menawarkan kepadanya, apa yang kau minta hai Nabi Muhammad? Kalau kau ingin kuratakan negeri yang telah melukai engkau, maka akan kuratakan negeri itu. Lalu datang Malakul Jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas muka bumi ini. Apa kata malaikat? Hai Muhammad, kau tunjuk mana gunung yang paling besar di atas muka bumi ini, akan kutimpakan ke atas negeri Taif itu. Karena negeri Taif telah mengusir Nabi Muhammad yang datang membawa risalah, datang membawa ajaran yang baru. Justru malah dilempar dengan pelepah kurma, dilempar dengan batu, dilempar dengan tulang onta, maka kenalah betisnya sehingga bersimbah darah. Maka malaikat Jibril, andaikan jangan sampai darah di betismu itu sampai menetes ke atas tanah hai Muhammad, andaikan darah itu sampai menetes ke atas bumi, akan kutimpakan, akan kubalikkan negeri Taif itu. Begitu sayangnya malaikat-malaikat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia datang membawa agama Allah bukan dengan kekerasan, bukan dengan perperangan, bukan dengan gencatan senjata, bukan dengan pedang, bukan dengan tombak. Justru dia datang membawa agama ini dengan rahmatan lil alamin. Di dalamnya banyak kasih sayang. Dia tolak permintaan dua malaikat tadi. Dia hanya berdoa kepada Allah, menyampaikan kepada Allah, ya Allah, hari ini ku sampaikan segala kelemahanku di hadapanmu, di atas segala keterbatasanku. Maka jangan kau hancurkan negeri Taif ini, tapi kau keluarkan dari tulang sulbi mereka, kau lahirkan anak cucu mereka yang tak akan menyembah orang selain dari engkau dan tak akan mempersekutukan engkau. Alhamdulillah, negeri Taif yang berjarak 80 km dari kota Makkah hari ini 100% beragama Islam. Doanya dikabulkan Allah karena dia sedang kesusahan, dizalimi, teraniaya, disiksa oleh orang-orang yang tak suka kepada Islam, tapi doanya dimakbulkan Allah. Maka Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akan kita cari di akhirat kelak. Kenapa kita cari? Yaumal la zillu illa zillu. Hari itu tidak ada naungan dan pertolongan dan syafaat dari siapapun kecuali dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan cari dia karena kita ingin mendapatkan pertolongan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak-banyaklah bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Perbanyak sebut namanya, karena orang yang sering menyebut namanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di Ramadan yang ke-27. Tanpa terasa ada rasa gembira di hati karena tinggal 3 hari lagi kita akan berjumpa dengan yang namanya Idul Fitri. Ada rasa gembira yang tak terhingga di dalam jiwa kita karena hari Lebaran akan datang. Di semua akan disambut dengan serba yang baru, baju baru, sepatu baru, rumah baru, segala macam akan baru. Maka ada rasa kegembiraan yang tak terhingga di dalam hati. Tapi di sisi lain ada rasa sedih yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Karena tanpa terasa kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Tanpa terasa baru kemarin rasanya kita mulai masuk berpuasa.
Baru terasa kemarin kita mulai bertarawih, tadarus di malam hari. Tapi hari ini kita sudah berada di Jumat terakhir di dalam bulan suci Ramadan ini. 3 hari lagi kita akan berpisah dengan Ramadan ini. Ada rasa sedih, ada rasa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata bahwa kita akan berpisah dengan bulan yang begitu mulia ini. Ramadan akan pergi begitu saja. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang? Ramadan akan datang setiap tahun. Ya, dia akan datang setiap tahun. Tapi adakah jaminan untuk kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Adakah yang bisa menjamin bahwa kita masih bisa berpuasa, masih bisa tarawih, masih bisa tadarus di Ramadan tahun depan? Tak ada satupun jaminan untuk kita. Tak ada satupun yang bisa menjamin bahwa kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Maka pesan kami, khatib melalui mimbar yang singkat ini, maka di waktu Ramadan yang tersisa ini, di 3 malam terakhir, 3 hari terakhir ini, mari sama-sama kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti kita keluar dari bulan suci Ramadan ini mendapatkan ampunan dan pahala puasa, pahala sedekah, pahala tarawih, pahala tadarus yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita masuk ke dalam salah satu doa yang diucapkan dari mulut yang paling mulia, mulut Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diaminkan oleh mulut yang paling mulia, mulut malaikat Jibril ketika Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Salah satu dari doanya itu adalah orang yang celaka adalah orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya diucapkan Nabi Muhammad dan diaminkan oleh malaikat Jibril. Apakah mungkin doa itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena yang berdoa dan yang mengaminkan adalah makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini. Tak akan mungkin doa itu ditolak oleh Allah. Pasti doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berjumpa dengan Ramadan ini. Anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kalau kita menjadikan Ramadan ini Ramadan terakhir, insya Allah kita akan khusyuk dan taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, berapa banyak orang yang berpuasa? Kam min siyamin, berapa banyak orang yang berpuasa? Laisa lahu min siyamihi, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu. Ilal ju'i wal atsi, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena puasa, karena amal ibadah puasa di bulan suci Ramadan tidak disertai dengan niat yang ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari kita qiyamul lail. Qiyam artinya berdiri, lail di waktu malam, tegak di waktu malam, mendirikan, menghidupkan malam-malam Ramadan, terutama di 10 terakhir Ramadan. Barang siapa yang mendirikan 10 terakhir Ramadan, maka pahalanya akan sungguh luar biasa. Kenapa? Karena Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Aisyah istri Nabi Muhammad, karena di 10 malam terakhir Nabi Muhammad mengencangkan ikatan pinggangnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad di 10 terakhir Ramadan tak pernah memejamkan matanya sedikit pun sampai imsak datang. Dia hidupkan malam-malam, dia sholat, dia berzikir, dia bermuhasabah diri, merenung sejenak di atas sajadah, meratapi segala dosa yang telah diperbuat, meratapi segala umur yang telah dipakai, meratapi akan berapa lama kita akan hidup di atas dunia ini, dan apakah kita keluar dari dunia ini dalam keadaan ampunan Allah. Justru sebaliknya, kita keluar dari dunia ini dalam keadaan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang mesti kita implementasikan dalam kehidupan kita, karena Ramadan mengajarkan kepada kita supaya kita tetap istiqomah dalam beribadah. Sukses atau tidaknya Ramadan ini kita jalani tergantung bagaimana keadaan kita setelah Ramadan ini pergi.
Kalau Ramadan ini sukses, berarti kalau di luar Ramadan kita tetap istiqomah ibadah kepada Allah, rajin berpuasa, rajin sholat malam, karena itu yang diajarkan Ramadan, terbawa sampai keluar Ramadan oleh kita, berarti kita sukses dalam menjalankan ibadah Ramadan. Tapi kalau di luar Ramadan kita kembali ke asalnya, kembali ke habitatnya dulu sebelum Ramadan datang, sholat tidak peduli, puasa tak pernah, sholat malam apalagi. Kalau itu yang kita rasakan setelah Ramadan ini keluar, ingat, berarti kita gagal dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Maka introspeksi diri kita. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja. Sudah berapa kali berulang Ramadan kita jalani dalam hidup? Ada yang 40 kali, ada yang sudah 45 kali, ada yang sudah 50 kali. Kalau sudah 50 kali Ramadan kita jalani, keluar masuk dari Ramadan, tapi tak pernah mendapatkan ampunan Allah sekalipun semasa hidup, entah bagaimana nasib kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini adalah Ramadan, rahmat yang begitu besar diberikan Allah. Tak pernah diberikan kepada umat-umat Nabi yang terdahulu, hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua keluar dari Ramadan ini dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqomah beribadah sebagaimana kita istiqomah beribadah di dalam bulan suci Ramadan, sampailah hendaknya keistiqomahan itu di luar bulan suci Ramadan, dan terus bertahan sampai akhirnya ruh berpisah dari jasad. Kita akan pergi berjumpa kepada Allah, dan itulah yang akan kita bawa mati. Tak akan ada yang kita bawa mati dari dunia ini kecuali dari amal ibadah kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.